Baru-baru ini Vietnam menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang nilainya ini mencapai 200 triliun rupiah. Dan dia ini merupakan seorang ratu properti di negara berjuluk negeri naga biru itu. Bagaimana ulasannya? Inilah fakta kriminal di Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan terima kasih buat teman-teman yang udah berlangganan. Trong My Lan merupakan seorang pengusaha wanita terkemuka di Vietnam. Di usianya yang sudah menginjak ke 67 tahun ini bukannya memperbanyak amal ibadah, malah terlibat kasus mega korupsi. Angkanya nggak main-main bos tentunya. Mendadak namanya ini menjadi populer di seantero dunia. Sebelumnya, dia adalah pimpinan sebuah perusahaan real estate Vantin Spot yang berfokus mengembangkan apartemen mewah, hotel, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan di Vietnam. Wow, pasti udah nggak kebayangkan gimana tajirnya Lan ini. So pasti hartanya ini 7 turunan 8 tanjakan nggak akan ada habisnya. Makanya dia masuk jajaran Taipan di Vietnam. Awalnya Lan ini berasal dari keluarga Sino-Vietnam di kota Ho Chi Minh atau imigran dari Cina yang sebelumnya Ho Chi Minh ini bernama Saigon pada zamannya. Ho Chi Minh memang telah lama menjadi kota mesin komersial perekonomian di Vietnam atau pusat bisnis lah di kota Vietnam. Lan yang lahir pada tahun 1956 ini awalnya hanya membantu ibunya yang merupakan seorang pengusaha Tiongkok dalam menjual kosmetik dan aksesoris di pasar tertua di kota Ho Chi Minh ini. Lalu pada tahun 1992, Lan ini dan keluarganya mendirikan Van Sin Park yang awalnya bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Yang kemudian usahanya ini tentunya terus berkembang dan akhirnya melebarkan sayap ke perusahaan real estate. Tentu ini semakin membuat Lan menjadi wanita terkaya di Vietnam selama bertahun-tahun loh. Dan tentunya hingga sekarang ini. Dalam beberapa tahun, Lan ini berhasil mendapatkan properti paling mahal di kota Ho Chi Minh, termasuk di Nguyen Hu Boulevard yang menjadi salah satu jalan termahal di Asia loh. Wow, keren banget. Nggak cukup sampai di situ, namanya juga orang kaya pasti ingin memiliki jaringan yang lebih luas lagi, termasuk melalui jalur pernikahan. Masih di tahun yang sama yaitu 1992, Lan ini juga menikah dengan investor Hong Kong Eric Chu Nap Kee. Dari pernikahan itu, keduanya dianugerahi 2 anak perempuan. Lalu pada tahun 2007, perusahaan ini terus berkembang, semakin berkembang hingga ia membuat holding perusahaan dengan pasar modal 6 triliun Vietnam. Propertinya ini berjajar di pusat kota Ho Chi Minh mulai dari Times Square Saigon setinggi 39 lantai, One Sport Plaza, hotel yang mewah, gedung perkantoran seperti Capital Place setinggi 37 lantai, dan hotel Sherwood Residence yang begitu terkenal. Dan hotel ini juga menjadi tempat tinggalnya Lan sebelum penangkapan. Untuk diketahui, penangkapan Lan ini terjadi pada Oktober 2022 silam. Semua properti itu berada di pusat-pusat kota loh. Jadi kebayangkan harga tanahnya aja udah pasti mahal banget. Gimana kalau udah sekalian propertinya? Wah, pasti gak berseri deh duitnya. Lalu gimana nih kasusnya Lan ini? Nah, Lan ini telah terbukti menjarah salah satu bank terbesar di Vietnam selama 11 tahun. Dengan cara penggelapan, penyuapan, pelanggaran peraturan perbankan. Wow, 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 wow. Pertumbuhan kerajaan bisnis Lan diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Lan ini diketahui telah mengendalikan Saigon Commercial Bank atau SCB secara ilegal selama 1 dekade, yaitu pada tahun 2012 hingga tahun 2022. Dia menarik dana melalui ribuan perusahaan hantu alias fiktif serta melakukan penyuapan terhadap pejabat pemerintah.
Dia ini mengambil pinjaman sebesar 44 miliar US dollar atau sekitar 700 triliun rupiah dari Saigon Commercial Bank. Maka nggak heran jika kasus ini bahkan ini menyeret 2.700 orang untuk dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksian. Nah, setidaknya ada 10 jaksa penuntut negara dan sekitar 200 pengacara ini dilibatkan dalam persidangan. 85 orang lainnya ini diadili bersama Lan, dan yang menolak tuduhan tersebut dapat mengajukan banding. Dan semua terdakwa ini dinyatakan bersalah. 4 orang bahkan sudah dijatuhi penjara seumur hidup. Sisanya ada yang dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahunan lah ya, ada yang belasan tahun juga. Kasus ini bahkan menyeret suami dan keponakan Lan yang merupakan CEO Fantin ke dalam penjara, di mana masing-masing ini mereka ini suami dan keponakannya ini dihukum penjara selama 17 tahun. Dan pada Kamis 11 April 2024 kemarin, akhirnya Lan dijatuhi hukuman mati atas kasus penipuan keuangan terbesar yang pernah ada di negara Vietnam. Lan didakwa atas penipuan sebesar 12, miliar US dollar atau sekitar 200 triliun rupiah, yang artinya setara dengan pendapatan domestik bruto atau PDB negara Vietnam pada tahun 2022. Sepertiga PDB-nya kalau nggak salah ya. Dia dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran peraturan perbankan. Dan pengacaranya kini memiliki waktu sekitar 14 hari untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Lan ini sebelumnya sempat membantah tudingan tersebut dan menyalahkan bawahannya saat dia berpidato atau melakukan pembelaan terakhirnya di pengadilan pekan lalu. Bahkan dia memiliki niat untuk bunuh diri. Waduh. Wah, ini gokil sih kalau sampai korupsi segede itu. Dan kayaknya di Indonesia juga baru-baru ini heboh korupsi 271 triliun rupiah, lebih tinggi 71 triliun rupiah dari Lan ini yang ada di Vietnam. Kalau Lan ini 200 triliun rupiah, dan ini kan korupsinya nggak sekaligus ya, tapi kayak di selama 10 tahun, satu dekade ditarik. Kalau menurut Positif People ini gimana komentarnya? Kalau di Indonesia hukuman yang cocok bagi para koruptor apa sih? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan subscribe Aksa Nation.